Mas saya yang sebelah itu dulu kan sebenarnya secara apa ya, secara finansial dia sudah selesai, cuman cari istri agak susah gitu. Iya. Terus kebetulan saya kan gampang dari cewek dulu kan. Iya. Berguru dia sama saya. Gitu ya. Tak kasih dikir. Saking gantengnya Mas Indra. Tak kasih dikir, lagunya adalah waktu itu akhirnya ku menemukanmu. Tak suruh bayangkan wanita yang dia inginkan, naik motor, naik mobil, seolah-olah dia sudah duduk di sebelahnya gitu. Dan terwujud Mas. Saya nikah. Nah, iya nyata nggak? Nyata. Yang satunya tapi sudah meninggal Mas. Loh. Jadi iya, satunya udah meninggal. Sama-sama mempraktekkan lagu itu. Jadi saya nikah nih, saya resepsi nih ya. Saya resepsi 2 hari dia, 2 hari temanku satunya lagi yang udah meninggal itu. Tapi itu bukti nyata. Iya. Luar biasa Mas. Iya. Real itu Mas ya. Iya. Tapi gini Mas, itu ada masuknya juga. Mungkin zaman SD atau SMP kita kalau mau ngafalin harus pakai lagu kan Mas. Iya. Nah, misalnya apa ya, planet-planet, Mas Venus bakul Morian Sintona kau ake putri Mars Jupiter itu. Nah, sekarang puji-pujian di masjid, di musola itu kan pakai lagu. Nah itu sebenarnya kan gini Mas, alam tuh merespon, alam tuh punya alunan musik frekuensi sendiri Mas. Nah itu loh, makanya kalau kita berpikir terus nyanyi itu kalau direspon alam kayak gini nyambung frekuensinya, bisa jadi Mas itu Mas. Makanya nek tembung malaikat lewat, hati nek wali lewat. Nah itu. Dan banyak juga kayaknya penelitian terkait dengan hal itu. Iya benar Mas. Penelitian tentang self talk, berbicara dengan diri sendiri. Iya. Ya kan, memberikan sugesti positif, setelah 30 hari kemudian terbukti. Betul, ada perubahan yang luar biasa. Sehingga kalau kita sebenarnya tahu rahasia-rahasia seperti itu, sebenarnya udah nggak perlu kita pontang-panting cari orang pinter, cari segala macam. Cukup kemudian mengenal pola-pola kehidupan kita sendiri. Betul, iya. Ya kan? Oke. Nanti malah gini Mas, daripada saya lupa. Gini loh Mas, pola hidup itu sebenarnya itu semua seluruh dunia itu hampir sama Mas ya. Ambil contoh gitar Mas ya, gitar atau piano. Itu nadanya apa aja sih Mas? Waduh, nggak paham musik ya. A, B, C, D kan. Kunci-kuncinya ya. Ini yang paham nih. Nah, kunci-kuncinya ya. Iya. Sekarang diinget-inget. Kalau kita musiknya bagus, kita bikin nada bagus, kira-kira ngena nggak di hati? Ya kehidupan itu seperti itu Mas, polanya Mas. Padahal kunci-kuncinya cuma itu tok. Tinggal kita kan memainkan iramanya itu loh Mas. Iya. Ya, itu kan polanya di situ Mas. Oke, Mas. Terkait dengan pengalaman-pengalaman yang irasional ya barangkali ya. Banyak sih orang berdebat tentang sosok. Kalau dalam mitologi Jawa itu kan ada yang namanya Eyang Semar Pudronoyo. Betul. Perdebatannya tak lain dan tak bukan begini. Dia sosok manusia ataukah kemudian dia hanya merupakan bagian dari ajaran filsafat tentang dunia kejawen, ya kan, sejarah dan seterusnya. Nah, pernah nggak sih masnya itu melihat langsung sosok yang Semar atau apa begitu, atau yang menyerupai yang lainnya gitu? Gitu Mas ya. Ini opini masyarakat kan beda-beda Mas ya. Betul. Antara percaya dan tidak itu kan, apakah itu makhluk mitos atau apa? Iya. Tapi kenyataannya yang saya alami sendiri, ada beberapa minggu Mas, tapi Semar itu bentuknya nyata Mas, tapi nunjuk ngarahnya ke mana? Ke selatan Mas. Loh, itu kenapa? Terus ada 2 orang yang itu ditunjuk 2 orang Mas. Dari selatan itu, selatan sini Mas, selatan timur. Iya. 2 orang.
laki-laki. Terus bawa obor mas, satu orang bawa obor dari bawah terus naik ke atas mas, ke langit mas. Tuh. Oh. Itu sampai sekarang apa firasat apa lagi? Iya, Ini gitu kan ya, saya, gitu ya. saya juga bingung mas mengartikan. Nah, berarti melihat hal-hal aneh seperti itu memang udah dari dulu ya mas ya? Dari dulu mas. Tapi perasaan takut apa enggak ya? Ya sebenarnya ada sih mas, tapi gini loh mas, dibilang takut, tapi kenyataannya kita tuh bulu kuduk kita pasti berdiri mas. Iya, iya. Tapi kalau dibilang saintifik apa istilahnya ilmiahnya mas ya, manusia dengan makhluk halus kan negatif dan positif. Iya. Dan pasti kan, pasti kalau ketemu kan pasti anu ya mas. Betul, betul. Nah itu, nah itu pasti ada mas, memang Iya, beneran iya, ada. iya, iya. Oke. Saya coba flashback ke yang tadi mas, yang apa, gugusan pulau-pulau di Indonesia banyak yang digenangi air itu. Dengan melihat di situ ada korban nggak mas kayaknya? Korban pasti ada mas. Pasti ada. Iya. Dan itu banyak sekali mas. Makanya saya berpesan, hati-hati kondisi saat sekarang ini gitu loh. Jadi ya moga-moga kita semua berdoa aja mas ya, jangan sampai terjadi. Iya, amin. Bisa selamat semua. Amin. Jawa anu ya, Jawa termasuk ya. Iya mas. Tapi yang paling parah mana mas? Ada nggak yang lebih parah daripada Jawa dari gambaran yang terlintas itu? Semua parah mas, itu Semuanya mas. Kecuali Papua. Kalau Sulawesi ini kan ini mas, kayak batu-batu gede sama kerikil-kerikil itu loh mas. Oh. Apa ya, kalau saya pikir gempa atau apa mas ya. Yang batu-batu itu ya? Iya, kemungkinan itu mas. Itu waktu menangkap atau melihat terlintas gambaran yang menakutkan itu sudah lama ya mas? Ya lumayan lah mas. Udah Iya, lumayan ya. Tapi kan dari situ kita bisa melihat mas, apa titik-titik bencana kan sudah ada mas. Iya. Itu loh mas. Oh yang di berita. Iya, itu kan peringatan sebenarnya mas. Itu loh mas, kita hati-hati, preventif semacam itu mas. Oke. Di apa masa yang sangat kritis itu, yang sesuai di gambaran itu, kalau feelingnya jenengan kira-kira masih lama nggak itu? Saya nggak bisa nyebutin mas Gitu ya? ini mas. Ya. Iya. Jadi yang Karena akan menyalahi aturan mas. Itu mas. iya. Ada sesuatu yang bisa di floor, ada yang Kenanya ke saya juga nanti mas. ke siku gitu. Iya mas. Ya. Gambaran itu jelas mas ya. Jelas banget mas. Oke. Jadi semacam ini, jenengan nonton TV kayak gini, ya udah kayak gitu. Oke. Oke mas, saya melanjutkan diskusi kita tadi terkait ini. Barangkali yang menarik dibahas itu tentang energi mas. Iya. Yang paling penting sebenarnya tentang energi. Orang itu kan kalau berdasarkan penelitian atau riset begitu ya, ketika dia apa tuh namanya pemalu gitu kan, itu kan energi paling rendah. Iya. Ya kan? Terus nanti naik lagi sampai ke level aman begitu ya, ada energi cinta. Wah itu gimana sih penjelasannya mas? Sedikit aja supaya kemudian kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik gitu. Iya, intinya gini mas, memang penelitian itu sudah ada mas ya. Iya. Tapi secara pribadi pernah juga kita apa ya, merasakan sendiri. Makanya level-level terbawah itu suka apa ya, ibaratnya mengeluh. Iya, mengeluh. Itu kan level terendah mas ya, level terendah. Terus yang paling aman
Ya intinya kita bahagia itu aja mas ya, langsung diambil di situnya. Iya. Energinya luar biasa mas. Jadi itu bisa membawa mas, aura energi ke lingkungan sekitar. Ya ibaratnya jenengan bisa gendong wong sak RT gitu loh mas. Sampai gitu ya mas? Iya mas. Terus suka menolong, sedekah ke orang. Itu misalkan ada bencana mas ya, jenengan sama aja mikul orang sak RT itu mas. Sampai sebegitunya? Iya. Ya itu kan kekuatan energi kebahagiaan mas. Itu kalau nggak salah penelitiannya David Hawkins ya mas ya. Oh gitu ya mas. Dalam bukunya Power Force ya, An Anatomy of Consciousness, itu kayak nggak salah ya. Iya. Di situ mengungkap banyak ya skala-skala gitu ya mas, kalau nggak salah ya. Iya. Skala paling rendah sampai skala tertinggi begitu. Jadi intinya memang kita jangan sampai jadi orang itu merasa malu terus, karena memang efeknya kalau malu itu kalau nggak salah energi yang paling rendah sendiri di skala Hawkins itu. Orang yang malu, misalnya dia selalu dihina, dicaci maki, sudah malu kan bisa bunuh diri memang ya. Bahayanya itu, ya mas. Kemudian di atasnya malu, merasa bersalah terus, apatis, selalu sedih, takut ya kan, terlalu berobsesi, pemarah itu juga bahaya. Berbahaya banget mas. Bahaya ya. Iya. Terlalu bangga kan? Membanggakan diri sendiri mas istilahnya. Iya. Nah yang mulai masuk ke level power itu barangkali berani gitu ya, terus netral, terus punya keinginan yang kuat untuk berubah, melakukan penerimaan, menggunakan akal budi dan energi cinta yang paling bisa mudah dipraktikkan. Berarti kita melihat siapa saja itu, pokoknya penuh dengan cinta. Tanpa ada kebencian. Dahsyat, luar biasa itu mas. Luar biasa mas. Jadi bukan sesama manusia aja mas, sesama makhluk di alam semesta ini mas. Iya. Nah contohnya gini mas ya, misalkan teman-teman minum kopi atau apa, digerak semut atau lalu ya udah jangan diusir semutnya, ya udah nikmati sama-sama. Ya serius itu, nanti kalau disuruh pindah beneran mas, ya udah nikmati sama-sama. Sampai segitu ya. Itu energi cinta mas. Energi cinta ya. Pohon yang tadi tidak berbuah bisa berbuah nggak? Pasti. Serius pasti itu mas. Pernah buktikan ya mas? Pernah. Jadi gimana itu? Misalnya nggak berbuah tuh puluhan tahun itu mas ya. Bener. Coba tiap pagi, tiap sore, dibilangin aja mas, berbuahlah yang banyak. Nanti kita bagi ke tetangga. Nggak sampai sebulan mas, tapi kita harus nyalurkan energi cinta mas. Termasuk ya keyakinan, kasih sayang gitu ya. Pasti mas. Iya. Bahagia, ya. Terus kedamaian, dan yang tertinggi itu apa ya? Kalau nggak salah enlightenment, pencerahan mas. Iya. Ini tingkat kesadaran manusia tertinggi, di mana umat manusia berpadu dengan keilahian. Ini barangkali mungkin semacam tingkatannya ini mas, apa? Iya, para nabi, itu ya mas ya. Iya. Jadi ini sudah benar-benar sabdo tadi mas, itu mas. Individu pilihan ya mas. Iya. Bisa nggak sebenarnya gini? Semakin seseorang itu memikirkan dan menolong nasib banyak orang begitu, dia akan cepat sampai ke level situ. Bisa jadi mas. Tapi kalau manusia biasa itu proses mas. Gitu ya. Jadi prosesnya kan kalau manusia kan masih ada ujub diri mas. Itu loh mas, yang perlu dihilangin mas. Oke. Jadi kalau bukan benar-benar orang pilihan, itu memang susah mas. Jadi cahaya itu memang membuka sendiri mas. Jadi sebenarnya bukan sembarang orang juga seperti itu. Bisa, tapi harus berproses mas.
Jadi rasa ujub diri, rasa bangga atau apa itu memang harus dihilangkan total. Jadi Pasrah. keakuan itu harus diminimalisir. Iya betul. Akui lo, ya itu harus dihilangkan sebenarnya. Aku ki sebenarnya ya aku iki. Itu nggak gampang ya, Mas? Iya nggak gampang mas. Makanya kalau bilang saya, itu benar saya aja. Kalau aku itu saya kadang-kadang ya nggak anu lah. Iya. Oke. Terkait dengan ini, biasanya para pelaku spiritual itu selalu dia nggak semuanya sih seneng sama koleksi pusaka, jimat segala macem gitu. Saya tidak mau minta pusaka, saya cuma pengen klarifikasi aja. Pernah nggak jenengan misalnya dalam kondisi tertentu begitu, terus tiba-tiba datang benda pusaka apa gitu, pernah nggak mengalami hal seperti itu, Mas? Iya, pernah. Dulu saya dikasih sama ibu saya. Iya. Dikasih semacam apa ya, stagen. Apa? Stagen, centingan ya kalau Jawa ini, centingan itu loh. Iya. Ijo. Kanjeng Ratu Kidul yang ngasih itu kan. Ya kalau untuk nolong pengobatan misalnya sakit perut itu kan dipakaikan itu gitu. Terus habis itu ya keris kecil itulah, cuman saya nggak terlalu suka sih, jadi nggak tertarik tertarik gitu loh. Ya banyak mas, cuman nggak tertarik. Tapi datang sendiri ya, Mang ya? Datang sendiri, cuman ya tak pagerin, terus nggak usah ditekani ini mana lah. Oh gitu. Mau ngerawat sing ini lah sing